mohon izin admin titip pertanyaan. Ada hadis ulama adalah pewaris para nabi. Pertanyaannya, ulama itu siapa? Yang kedua, seperti apa ulama yang harus kita ikuti? Di kita ada Majelis Ulama Indonesia. Itu ulama bukan? Bukan. Majelis itu perkumpulan para ulama. Nah, itulah para ulama. Ulama itu siapa? Kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau mengatakan ulama itu seenggaknya mesti punya dua. Karena ulama itu dua. Yang pertama, dia bisa menjadi rijaluddin, pemuka agama. Kita urusan agama nanyanya ke ulama tuh. Yang kedua, ulama itu mesti bisa rijalul ummah, menjadi pemuka, pemimpin umat. Jadi tokoh dia. Yang namanya pemimpin umat perlu teladan, perlu punya tuntunan, bukan tuntutan. Kalau pemimpin sekolah ya tuntutan dia yang ada. Kalau ulama mesti punya tuntunan dan punya teladan yang bisa diteladani dan yang kita ikuti. Itu ulama. Sekarang ada nggak ulama? Banyak. Kalau kita siapa nih? Bukan ulama, tapi pengikutnya para ulama, insya Allah. Karena untuk sampai kepada Nabi mesti melalui mereka. Enggak bisa langsung ke Nabi, ketemu enggak, mimpi enggak, salaman enggak pernah. Harus melalui mereka. Bahkan Nabi bilang begini, la ya'rifu ma'nal Qur'an illa Rasul. Enggak ada yang tahu artinya Quran selain Rasul. Enggak boleh ada yang tahu. Sebab Rasulullah yang diwahyukan Al-Quran dan dia yang tahu makna arti tujuan daripada Al-Quran itu sendiri. Kalau kita menafsirkan, boleh. Tafsir itu kira-kira pendapat ini, pendapat orang-orang soleh yang kita pegang. Maka tafsir itu mesti multi tafsir, banyak tafsir itu yang dikaji oleh di sini ada ya. Ada tafsir Jalalain, tafsir Sawi, tafsir Ibnu Katsir. Syekh Abdul Qadir Jailani punya tafsir, sudah langka kitabnya, tafsir Al-Jilani. Nah, ulama Indonesia ada yang ngarang tafsir Al-Quran, menafsirkan, menjelaskan, bukan makna sesungguhnya. Karena makna sesungguhnya yang tahu hanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau dapat wahyu langsung dari Allah. Wala ya'rifu makna Rasul illa sahabat. Tidak ada yang ngerti apa maunya Nabi kecuali para sahabat yang hidup bersama Nabi, yang hidup bersama Nabi, para sahabat yang ngerti Nabi kayak gimana. Nah, kayak sabda Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Itu sabda Nabi. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Bukan sholatlah kamu seperti caraku sholat. Andaikan begitu, repot sholat kita. Nabi kalau sholat malam berdiri sampai kakinya bengkak. Kita kaki bengkak bukan karena sholat, karena salah makan. Ya, makan kacang panjang ya. Bengkak kaki. Nah, alhamdulillah sabda Nabi, sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Yang lihat sholat Nabi itu banyak Pak sahabat. Sahabat Nabi ketika haji wada, haji terakhir, 124.000 sahabat Nabi. Mereka melihat Nabi sholat. Kemudian diriwayatkan Nabi itu takbirnya ngangkat tangan. Ada yang lihat ngangkat tangannya sampai bahu. Ada yang lihat Nabi ngangkat tangannya sampai kuping. Kemudian Nabi bersedekah, sedekahnya tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah, jari-jarinya begini, ada yang cuma megang baik. Terus Nabi bersedekah, ada yang lihat di dada, ada yang lihat di bawah dada. Tuh, riwayatnya banyak. Nah, riwayatnya banyak. Ada yang angkat tangan, terus begini. Nah, itu riwayat sahabat yang tahu, yang melihat Nabi, diriwayatkan kepada kita lewat para sahabat yang lain, kemudian dilanjutkan oleh ulama. Pertama oleh ulama mujtahid mutlak,
Siapa itu ulama mujtahid mutlak? Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki. Mereka yang mudawan. Mudawan itu tertulis karyanya. Ada yang tidak tertulis karyanya, banyak ulama mujtahid mutlak tuh. Sudah tidak ada mujtahid mutlak, dilanjutkan oleh mujtahid fatwa. Siapa? Mereka muridnya Imam Syafi'i. Namanya mujtahid fatwa, berfatwa dengan kaul imamnya. Nggak ada habis lagi. Sekarang ke kita, siapa kita? Mujtahid muqallid. Apa itu? Orang yang mengikuti mereka, para ulama. Karena kita nggak bisa menggali hukum langsung dari Al-Quranul Karim. Mereka lah. Jadi sekarang tinggal pakai baik kitab fikih Syafi'i, ngaji. Yang demen Imam Syafi'i. Saya madhabnya Hambali, ngaji madhab Hambali. Mereka tuh murid dan guru. Murid dan guru. Imam Hambali muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Oh begitu, murid dan guru, tapi berbeda dalam pandangan hukum fikih, cara pengambilan hukumnya. Nah, itulah para ulama. Jadi ulama itu dua minimal, rijalul ummah, bisa menjadi pemimpin umat. Yang kedua, rijaluddin, bisa menjadi pemimpin agama. Urusan hukum agama nanya ke ahlinya. Ya, ban bocor, datanglah ke tambal ban, jangan datang ke Panglong, repot. Nah, itulah kira-kira analoginya. Sebab idza wusidal amru li ghairi ahli fantadiri sa'ah, kata Nabi. Jika sesuatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, yang enggak punya kualitas di situ, fantadiri sa'ah, bukan benar malah rusak. Demikian juga soal agama, ketika meminta fatwa kepada orang yang bukan ahlinya, bahaya, repot kemana-mana nanti. Sedangkan ujara'ukum alal fataya, ujara'ukum alan nar, berani berfatwa, berani ngambil resiko salah masuk neraka. Mending salahnya kita baik difatwakan, banyak yang ikut akhirnya. Naudzubillah min dzalik. Maka kita melok baik meloi para ulama, sebab ulama adalah pewaris para nabi. Nabi itu punya sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ulama itu yang mewarisi 4 sifat itu. Ulama mesti sidik, ulama mesti tabligh, ulama mesti fatonah. Fatonah itu cerdas, Nabi kita cerdas. Seperti apa ulama yang harus kita ikuti? Ulama yang ngajarin benar, ulama yang ngajarin kebaikan, bukan ulama yang mengajarkan perpecahan dan pertikaian, perselisihan, bukan. Tapi yang ngajak persatuan. Karena di atas mereka ada sabda Nabi, alaikum bil jamaah, selalulah berjamaah, selalulah bersatu. Nah, itu ulama yang mesti kita ikuti. Ketika ada ulama yang mengajarkan perselisihan, perpecahan, membenci orang lain, teliti dulu. Ya, ada test and properties. Digituin dulu. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, ini menjawab pertanyaanmu udah setengah jam ini ya.